Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen pengampu mata kuliah seminar kewirausahaan dan teman-teman kelas 7A Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamdan Wadi yang saya cintai. Ya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya. Akan tetapi sebelum saya mempresentasikan proposal penelitian saya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Razak Badawi, nomor pokok mahasiswa saya 1701 10003. Saya mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Adapun judul dari proposal penelitian saya yaitu tentang analisis tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan ekonomi terhadap mata kuliah kewirausahaan di Universitas Hamdan Wadi. Yang pertama, yang melatar belakangi saya peneliti mengangkat judul ini, yang pertama adalah karena mata kuliah kewirausahaan merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi pendidikan ekonomi di Universitas Hamdan Wadi, yang dimana mata kuliah ini ditempuh 3 kali dalam beberapa semester. Kemudian yang melatar belakangi yang kedua yaitu kebutuhan mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya terhadap mata kuliah kewirausahaan. Nah, dalam pendidikan ekonomi, untuk meningkatkan pemahamannya terhadap mata kuliah kewirausahaan, maka ini suatu kebutuhan bagi mahasiswa pendidikan ekonomi dalam guna meningkatkan pemahamannya terhadap mata kuliah kewirausahaan. Kemudian yang ketiga yang melatar belakangi peneliti mengangkat judul ini yaitu karena perkembangan dan kebutuhan mata kuliah kewirausahaan yang kian diminati oleh program studi lainnya di Universitas Hamdan Wadi. Nah, kita sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi seharusnya sebagai teladan dalam hal pemahaman terhadap mata kuliah kewirausahaan ini. Karena apa? Perkembangan dan kebutuhan mata kuliah kewirausahaan yang kian banyak sekali diminatin oleh program studi lainnya, sehingga program studi kewirausahaan ini menjadi program lintas prodi di Universitas Hamdan Wadi. Kemudian kebutuhan buku-buku kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Hamdan Wadi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan ekonomi terhadap mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, berapa banyak mahasiswa pendidikan ekonomi yang memiliki usaha. Kemudian batasan masalah dalam penelitian ini. Nah, mata kuliah kewirausahaan merupakan salah satu mata kuliah yang akan diajarkan di satuan pendidikan di Universitas Hamdan Wadi, terkhususnya pendidikan ekonomi. Yang dimana mata kuliah ini mengajarkan tentang bagaimana memulai usaha dan merintis usaha sejak kuliah. Maka dalam cakupan permasalahannya dibatasin pada tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan ekonomi terhadap mata kuliah kewirausahaan dan berapa banyak mahasiswa yang memiliki usaha. Kemudian penelitian ini dilakukan di Universitas Hamdan Wadi. Nah, tujuan penelitian ini dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan ekonomi terhadap mata kuliah kewirausahaan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui berapa banyak mahasiswa pendidikan ekonomi yang memiliki usaha tetap. Nah, manfaat penelitian. Nah, manfaat secara teoritisnya yaitu bisa dijadikan sebagai sumber referensi jikalau ada mahasiswa yang ingin meneliti tentang penelitian ini. Kemudian manfaat praktis bagi penulis, penelitian ini dijadikan sebagai evaluasi bagi penulis. Kemudian bagi mahasiswa penelitian ini dijadikan sebagai referensi ketika ada peneliti yang ingin meneliti penelitian tentang masalah ini. Kemudian bagi pemerintah semoga penelitian ini dijadikan bahan evaluasi atau menjadi fasilitator bagi mahasiswa yang ingin memulai usaha. Kemudian tentang penelitian terdahulu. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan 5 referensi
di dalam penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu Fadilah 2019 dengan judul penelitian analisis pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap niat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan melalui pendekatan TPB. Dalam kurung studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Nah, dalam metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linear dan path analisis. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kewirausahaan memberikan pengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha. Adapun angkanya 0,000 kurang lebih dari 0,05. Pengetahuan kewirausahaan memberikan pengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap niat berwirausaha melalui variabel mediasi kontrol perilaku. 13,02 lebih dari 1,96. Selain itu, komponen TPB yaitu sikap, kontrol perilaku, dan norma subjektif secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha. 0,0000 kurang lebih dari 0,05. Nah, kemudian penelitian terdahulu yang selanjutnya yaitu dari Wulandari 2019 dengan judul penelitian analisis tingkat jiwa kewirausahaan mahasiswa program studi pendidikan tata busana UNNES. Metode analisis yang digunakan yaitu teknik deskriptif presentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki tingkat jiwa kewirausahaan yang tinggi, 74,46%. Angkatan juga telah memiliki tingkat jiwa kewirausahaan tinggi dengan persentase dari yang tertinggi 75,56% pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2015 74,25%, kemudian pada tahun 2016 74,22%, kemudian pada tahun 2014 73,49%. Kemudian penelitian yang selanjutnya yaitu hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Hatamimi 2013 yang dimana judul penelitian yaitu tentang pemahaman terhadap mata kuliah entrepreneurship dan kaitannya dengan keinginan memulai bisnis. Nah, metode yang digunakan yaitu analisis persentase dan analisis varians multivarian (MANOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan mahasiswa merintis usaha baru lebih tinggi dibandingkan keinginan untuk berbisnis waralaba. Selain itu, persepsi mahasiswa mengenai pemahaman terhadap mata kuliah entrepreneurship yang mereka ikuti tidak ada kaitannya dengan keinginan mahasiswa untuk memulai bisnis, dalam kurung merintis usaha baru atau berbisnis waralaba. Nah, kemudian penelitian selanjutnya yaitu dari Mariska 2020 di dalam penelitiannya yang berjudul analisis kesiapan berwirausaha mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah, secara keseluruhan, analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan berwirausaha mahasiswa program studi pendidikan ekonomi untuk Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru memiliki kriteria yaitu pemahaman memiliki keterampilan usaha, orientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, berjiwa pemimpin, orisinil, dan berorientasi masa depan. Nah, kemudian yang terakhir dalam penelitian terdahulu dari Taufik 2018 dengan judul penelitian peran mata kuliah kewirausahaan dalam menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur mahasiswa PPKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata kuliah kewirausahaan berperan dalam menumbuhkan wawasan berwirausaha. Nah, menumbuhkan mental dan semangat berwirausaha serta meningkatkan motivasi mahasiswa dalam berwirausaha. Dari temuan penelitian yang dilakukan, ditemukan kendala-kendala dalam menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur. Nah, kendala yang dihadapi dalam mata kuliah kewirausahaan untuk menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur yaitu pertama, masih kurangnya antusias mahasiswa akan pentingnya mata kuliah kewirausahaan. Kedua, masih kurangnya praktek langsung dalam mata kuliah kewirausahaan. Ketiga, kesulitan mahasiswa dalam memulai kewirausahaan. Upaya yang dilakukan dalam mata kuliah kewirausahaan untuk menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur yaitu pertama,
wajib ambil rekaman. Ya, lanjut. Mohon maaf karena batas videonya durasinya 10 menit. Kita belum lanjut. Selanjutnya itu ya itu secara kemudian ada bentuk-bentuk pemahaman. Suk Silverisius 1991 halaman 43 sampai 44 menyatakan bahwa pemahaman dapat dijabarkan menjadi 3, yaitu yang pertama menerjemahkan atau translation. Nah, pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan translation, arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan dengan kata-kata ke dalam gambar grafik dapat dimasukkan dalam kategori menerjemahkan. Itu yang pertama, bentuk pemahaman, yang dimana konsep kemudian disimbolikkan untuk mempermudah orang mempelajarinya. Kedua, bentuk-bentuk pemahaman menginterpretasikan, interpretation. Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide atau komunikasi. Ketiga, mengekstrapolasi, extrapolation, agak lain dari menerjemahkan dan menginterpretasi, tapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Kemudian pengertian mahasiswa. Nah, pengertian mahasiswa menurut dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia Online. Kemudian pengertian mahasiswa menurut Siswoyo 2007 halaman 121, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Kemudian karakter perkembangan mahasiswa. Nah, seperti halnya transisi dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama yang melibatkan perubahan dan kemungkinan stres. Nah, begitu pula masa transisi dari sekolah menengah atau menuju universitas. Dalam banyak hal, terdapat perubahan yang sama dalam dua transisi itu. Transisi ini melibatkan gerakan menuju satu struktur sekolah yang lebih besar dan tidak bersifat pribadi, seperti interaksi dengan kelompok sebaya dari daerah yang lebih beragam, peningkatan perhatian pada prestasi dan penilaian. Kemudian landasan teori yang kemudian yaitu pengertian mata kuliah kewirausahaan. Nah, di program studi pendidikan ekonomi terdapat beberapa mata kuliah. Nah, mata kuliah ada istilah lain yang sama artinya dengan mata pelajaran. Nah, mata kuliah ini dipergunakan untuk para pelajar yang saat ini menyandang sebagai mahasiswa atau mahasiswa di PTN atau PTS di Indonesia. Nah, mata kuliah sendiri terdiri dari dua, yaitu mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib ini adalah mata kuliah yang harus ditempuh seluruh mahasiswa. Sedangkan mata kuliah pilihan itu mata kuliah yang memang dipilih oleh mahasiswa itu sendiri kemudian nanti ditempuh. Nah, kerangka berpikir. Nah, penelitian ini akan melihat bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan ekonomi terhadap kewirausahaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi FISE Universitas Hamzah disajikan dalam gambar berikut. Dan di mana pemahaman mahasiswa itu digambarkan X artinya variabel bebas, kemudian variabel terikatnya yaitu mata kuliah kewirausahaan ini 1. Nah, pengajuan hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebelumnya hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang masih lemah kebenarannya dan perlu dilakukan pembuktian terhadap dugaan tersebut. Nah, adapun hipotesis yang diajukan menurut kerangka berpikir tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1, ada pengaruh positif dan signifikan pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi FISE Universitas Hamzah. Yang kedua, ada pengaruh positif dan signifikan pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi FISE Universitas Hamzah. Nah, jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian kuantitatif. Nah, jadi jenisnya itu pendekatan empirisme, positifisme yang melihat bahwa
kebenaran berada dalam fakta-fakta yang dapat dibuktikan atau diuji secara empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan metode penelitian untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisis yang umumnya menggunakan statistik. Nah, jadi dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif, metode penelitian untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data numerik. Nah, tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian yaitu pada program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi FISIP Universitas Hamzah. Nah, waktu penelitian dilaksanakan pada 15 Oktober 2020. Ngeri aja, padahal nggak kena penelitian. Nah, populasi. Nah, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditariknya kesimpulannya. Itu menurut Sugiono 2015 halaman 80. Nah, adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi semester 3 sampai semester 7 Universitas Hamzah pendidikan ekonomi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiono 2015 halaman 81. Nah, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, itu sampelnya. Nah, variabel penelitian. Nah, sebelum kita menjelaskan variabel penelitian dalam penelitian ini, alangkah baiknya saya sebagai peneliti menjelaskan sedikit tentang variabel. Nah, menurut Chosby yang dikutip oleh Unhuhar secara etimologis berasal dari kata vary yang berarti berubah-ubah atau bervariasi. Nah, baik dalam substansinya maupun dalam jenis dan keluasaannya. Nah, variabel merupakan karakteristik objek kajian konsep yang mempunyai variasi nilai, baik itu kejadian, situasi, perilaku maupun karakteristik individu. Nah, adapun variabel penelitian ini ada dua. Yang pertama variabel independen. Nah, variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau menjadi sebab perubahan variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel bebas yaitu pemahaman mahasiswa pendidikan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen biasa disebut variabel output, kriteria, konsekuen, atau biasa juga disebut variabel terikat, yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas ini. Karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini mata kuliah kewirausahaan, di mana variabel ini pengait terhadap variabel bebas. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama wawancara. Peneliti melakukan wawancara terhadap mahasiswa. Yang kedua tes. Peneliti melakukan tes terhadap siswa kelas terhadap mahasiswa semester 3 sampai 7 pendidikan ekonomi. Ketiga, dokumentasi. Nah, metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data secara informasi tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Nah, dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan, meliputi daftar semester. Keempat, observasi. Untuk mengetahui keadaan objek secara langsung, keadaan pendidikan ekonomi, mahasiswa, lokasi Universitas Hamzah, serta kegiatan belajar mengajar mahasiswa pendidikan ekonomi, maka peneliti melakukan observasi dengan cara melihat langsung keadaan fenomena seperti kejenuhan mahasiswa ketika pembelajaran langsung. Nah, instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian data yang peneliti gunakan adalah berupa angket atau kuesioner yang kisi-kisi pertanyaan sebagai berikut. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kurangnya itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.